Sebenarnya apa masalahnya kok sampai seperti ini? Karena saya tidak menemukan magic sama sekali. Ternyata beliau dulu, orang yang saya VC, dia tidak disetujui menikah dengan pasangannya ini. Ternyata orang tuanya yang dulu-dulu itu pernah mengucap sumpah serapah untuk beliau. Apapun kesalahannya, ya berbicaralah yang baik-baik, jangan sampai ada sumpah-sumpah seperti itu. Bahkan menyumpahin anaknya, nanti nggak akan bahagia lah, apalah, mau ramarit lah, gimana lah. Sudah kerja mati-matian gitu jauh, tapi kok nggak nyentel, tapi kok tidak ada wujud. Nah, mungkin bisa jadi dari efek sumpah serapah tersebut. Berjumpa lagi di channel saya, Tigor Otadan Official. Pastinya ya tetap bersama saya, Tigor Otadan. Di sini saya sedikit bercerita tentang sumpah serapah. Jadi gini, kemarin itu aku ada salah satu pasien, dia itu mengeluhnya seperti ini, rezekinya sedikit terhambat, rumah tangganya panas hawanya, banyak pertengkaran antara suami istri tersebut. Orangnya tanya ke saya, Mas Tigor, apakah di kehidupanku ada faktor gaib atau dibikin orang? Sebenarnya tanyanya sudah lama sekali. Kadang seperti itu ya, kalau ada orang yang memiliki masalah, entah itu sumpah serapah, entah itu magic, gangguan magic, ataupun sakit-sakit lainnya yang kurang wajar. Jadi kalau seakan-akan mau diobatin itu kayak ada aja perkaranya, ada aja masalahnya. Nah, suatu ketika aku bisa nyambung dengan beliau. Begitu aku cek, saya tidak menemukan faktor gaib, saya tidak menemukan faktor dibikin orang. Jadi kan saya berpikir, ini gara-gara apa? Apakah gara-gara karmanya beliau atau seperti apa? Saya kurang jelas di sini. Terus beliau ini saya ajak video call. Kita bercerita. Beliau pun juga bercerita gitu. Saya bilang sama beliau ketika saya melihat wajahnya beliau, saya tidak menemukan faktor gaib, saya tidak menemukan faktor dibikin orang. Cuma pertama kali aku melihat wajahnya beliau, di dalam kepalaku aku muncul kedua orang tuanya. Jadi saya masih sungkan untuk bertanya. Akhirnya saya memberanikan diri. Sebenarnya apa masalahnya kok sampai seperti ini? Karena saya tidak menemukan magic sama sekali. Ternyata beliau dulu, orang yang saya VC, dia tidak disetujui menikah dengan pasangannya ini. Sehingga di dalam pernikahannya itu banyak sekali masalah. Kemesraan suami istri, hubungan suami istri sudah tidak ada. Di kehidupan di rumah itu ya kayak orang nggak kenal, cuek-cuekan. Ternyata orang tuanya yang dulu-dulu itu pernah mengucap sumpah serapah untuk beliau. Saya kurang jelas sumpah serapahnya seperti apa. Intinya itu kalau beliau menikah dengan laki-laki pilihannya, di dalam kehidupannya beliau itu tidak akan bahagia. Nah, benar yang terjadi. Yang awalnya cinta sampai beliau ini berjuang mati-matian agar bisa menikah dengan si suaminya ini, yang awalnya tidak apa-apa, di dalam tengah-tengah perjalanan keluarganya muncullah masalahnya macam-macam, ya kurangnya keharmonisan, bahkan tidak tegur sapa beberapa tahun. Terus beliau ini tanya ke saya, gimana Mas cara menyelesaikannya? Ya mau ndak mau, satu, bilang ke ibunya, mohon maaf,
atas semua kesalahan yang sudah beliau lakukan. Karena apa? Di sini beliau menyetuskan sumpah serapahnya. Namun yang saya salut dengan beliau ini, orang yang saya VC ini, dia itu kayak ngekip semuanya, diam, dan tidak pernah bercerita kepada orang tuanya bahwa di dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Akhirnya saya kasih saran, coba temui kedua orang tuanya, minta maaf, kalau bisa basuh kakinya dan minum air basuhan dari kakinya. Beliau kayak masih berpikir, gimana ya nanti kalau aku cerita kalau aku ada masalah sama suamiku. Itu jadi jelas kalau orang Jawa ngarani jelas disyukur nih kalau orang tua nih gitu. Cuma saya berkata sama beliau, ya intinya selamatkan keluarganya kalian berdua. Karena apa? Di sini sudah ada anak. Kalau cerai ya kan saya menyayangkan gitu loh. Anaknya sudah 2. Gak mau nggak mau ngergowo lah sebagai anak, minta maaf ke orang tua. Terus jika sudah dimaafkan, siapa tahu sumpah serapahnya itu tercabut gitu. Terus beliau bertanya kepada saya, apakah aku harus bercerai mas itu? Saya tidak menyarankan perceraian apapun. Ya kalau bisa dibenahi, dibenailah dulu. Nah di sini makanya saya selalu berpesan kepada siapapun, entah ini sebagai anaknya atau sebagai orang tuanya, apapun kesalahannya, ya berbicaralah yang baik-baik, jangan sampai ada sumpah-sumpah seperti itu, bahkan menyumpahin anaknya, nanti nggak akan bahagia lah, apalah, mau ramarit lah, gimana lah. Kalau bisa difikirkan secara jernih, karena apa? Sumpah serapah itu ngeri sekali, apalagi itu doa orang tua. Ya kalau doanya baik-baik, kejadian ya bagus gitu. Kalau doanya jelek-jelek, kasihan gitu loh. Karena apa? Sumpah serapah itu sebenarnya kuncinya di mana? Di hati gitu. Kalau sudah terlalu dendam, terlalu amarahnya mengebu-ngebu, orang bisa melakukan atau mengucapkan sumpah serapah tersebut. Kalau wong Jawa ngarani nyedak ke wong gitu. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Cara nebusnya gimana? Ya satu, kalau kita beragama Muslim, minta maaf ke ibunya, basuh kakinya, salat taubat itu. Jadi saya menyarankan seperti itu. Karena apa? Dari foto-fotonya beliau, dari apa ini namanya, ketika saya video call, saya tidak menemukan magic sama sekali. Nah selain ini juga ada keunikannya gini, sudah kerja mati-matian gitu jauh, tapi kok nggak nyentel, tapi kok tidak ada wujud. Nah mungkin bisa jadi dari efek sumpah serapah tersebut. Dari teman-teman siapapun yang nonton video saya hari ini, ya kalau bisa seemosi-emosinya kita, semarah-marahnya kita, kalau bisa mulut ini jangan terlalu mengucap hal-hal yang sekiranya tidak mengenakan. Karena apa? Kalau terjadi itu ya ya eman gitu loh, kasihan. Apalagi itu sanaknya gitu, anaknya, saudaranya misal. Itu pesan saya tentang sumpah serapah. Cara nebusnya gimana? Yaitu tadi, minta maaf. Untungnya kok kedua orang tuanya ini masih ada. Kalau kedua orang tuanya ini mungkin salah satunya tidak ada atau gimana, atau dua-duanya tidak ada, ya wis telat gitu loh. Terus orangnya ini tanya, apakah nanti seumur hidup itu akan mengalami kehidupan seperti ini, tidak harmonis rumah tangganya. Terus saya bilang ke beliau ini, semua itu ya tergantung nanti, kita kan nggak ngerti, kita kan sesama manusia ya, apapun itu Gusti Allah, apapun itu Tuhan yang memberikan alur gitu. Intinya minta maaf aja dulu, lakuin apa semestinya, bagaimana anak ke orang tua ataupun sebaliknya orang tua ke anak. Siapa tahu dengan dibukanya pintu maaf, kayak sumpah-sumpahnya itu hilang. Itu pesan saya. Jadi saya di Korotadan. Masih berhubungan dengan sumpah serapah. Ini yang selanjutnya gitu.
ada orang dia itu kayak bercerita ke saya, Mas Tigor, kenapa sih ya jodoh saya jauh, tidak ditemukan jodoh sudah beberapa lama, setiap ketemu dengan orang kok selalu tidak cocok. Sama seperti yang kemarin saya cek, gangguan gaib juga tidak ada, gangguan dibikin orang juga tidak ada. Ternyata dia juga pernah sumpah serapah. Waktu itu dia berantem ya kepada orang tuanya, cekcok cekcok cekcok. Terus si dianya ini bilang, ya sudah aku tidak mau nikah gitu. Begitu orang ini saya tanya, pernah nggak kamu sumpah serapah ujar kalau kamu tidak mau nikah? Tiba-tiba dia nangis dan mengiyakan. Makanya kalau ngomong hati-hati. Dia kalau kembali kepada diri sendiri, wah ngeri sekali kayak yang mbaknya yang sumpah serapah itu. Itu pesan saya. Jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mungkin apa ya, ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di sini. Siapa tahu kita bisa sharing di YouTube saya. Saya pun sendiri juga masih belajar, tapi dengan adanya sharing ini semoga bermanfaat. Saya Tigor Otadan, sampai jumpa di episode saya selanjutnya. Salam Rahayu.